Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Akil dari kelas Minggu. Kali ini aku akan menceritakan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad lahir pada 12 Maulud tahun Gajah. Nabi Muhammad adalah putra Abdullah dan Aminah. Ayah Nabi Muhammad meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Namun itu pun tidak lama. Beberapa tahun kemudian, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Ketika berumur 12 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya berdagang ke Syam. Ketika di perjalanan, Abu Thalib bertemu pendeta bernama Buhaira. Pendeta itu melihat tanda-tanda khusus pada diri Nabi Muhammad. Kemudian Abu Thalib dinasihati agar membawa Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Setelah dewasa, Nabi Muhammad hidup mandiri, bekerja keras dan jujur. Abu Thalib pun segera menyelesaikan dagangannya dan kembali ke Mekah. Di umur 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Nabi Muhammad adalah orang yang cerdas, halus perasaannya, dan kuat daya ingatnya. Nabi Muhammad selalu merenungkan kejadian yang menimpa dirinya, masyarakat, dan negerinya. Untuk itu, beliau memilih menyendiri di gua kecil bernama Hiro. Di sana, Nabi Muhammad selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tepat pada malam 17 Ramadan, malaikat Jibril datang membawa wahyu. Lalu, Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Dan malam itulah wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pada saat itu pula Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Sejak itu Nabi Muhammad mulai berdakwah. Dakwahnya selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hingga akhirnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad pun mulai berdakwah di tempat-tempat terbuka. Beliau mengajak kaumnya dan penduduk Mekah untuk beribadah kepada Allah. Awalnya suku Quraisy tidak memedulikan Nabi Muhammad. Lama-kelamaan mereka marah mendengar dakwah Nabi Muhammad. Lama-kelamaan mereka mulai mencemooh dan mengajak dakwah Nabi Muhammad. Bahkan sampai ada yang menyakiti pengikut-pengikutnya. Suatu malam Nabi Muhammad diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad diberangkatkan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Setelah itu Rasulullah dimi'rajkan ke langit ketujuh. Ini beliau mendapatkan perintah sholat. Perjalanan jauh ini hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Kejadian Isra dan Mi'raj membuat suku Quraisy semakin tidak percaya. Kan kejadian itu dibuat bahan ejekan bagi suku Quraisy. Semakin hari, suku Quraisy semakin membenci Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan kaum muslim untuk berhijrah ke Madinah. Diam para pengikut Rasulullah
berhijrah berkelompok-kelompok. Lama-lama mereka mulai berhijrah secara terang-terangan. Kaum Quraisy pun khawatir ajaran Islam akan menghapus ajaran nenek moyang mereka yang sudah turun-temurun. Melihat keadaan itu, para pemuka suku Quraisy berencana untuk menyakiti Rasulullah. Namun rencana ini terdengar oleh Rasulullah. Lalu Allah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah malam hari dan bersembunyi di Gua Sur dengan ditemani sahabatnya Abu Bakar. Allah pun pergi menuju Gua Sur. Sementara itu Ali bin Abu Thalib diperintahkan untuk tidur di kamar Rasulullah. Di pagi hari, suku Quraisy hanya mendapati Ali bin Abi Thalib. Mereka pun marah, segera mencari Nabi Muhammad. Atas perlindungan Allah, kaum Quraisy tidak dapat menemukan Rasulullah. Setelah suasana cukup aman, Nabi Muhammad dan Abu Bakar keluar dari tempat persembunyian. Mereka berangkat ke Madinah. Ali bin Abi Thalib menyusul kemudian. Muhammad dan sahabatnya disambut oleh penduduk Madinah dengan sukacita. Namun masih ada pula orang-orang yang ingin melenyapkan Islam, terutama orang Yahudi. Suatu hari datanglah para utusan kabilah-kabilah Arab kepada Rasulullah. Mereka pun ingin masuk Islam. Saat itu pula turunlah surat An-Nasr 110 ayat 1-3. Dengan turunnya ayat ini, telah Rasulullah mengajarkan haji wada. Maka selesai sudah tugas beliau untuk umatnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Islam sudah sempurna dan tidak akan turun wahyu lagi untuk beliau. Pada usia 63 tahun, Rasulullah wafat. Para pengikutnya dengan duka cita yang mendalam. Demikian kisah perjalanan Nabi Muhammad. Saya Akil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.